Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imaratul Ulia. Saya dari kelas A2 E3 Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, kerangka konseptual pelaporan keuangan itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada kerangka konseptualnya itu sendiri. Yang kedua, ada tingkat pertama, yaitu tujuan dasar dari penyusunan konseptual ini. Yang ketiga, ada tingkat kedua, yaitu merupakan konsep dasarnya. Yang keempat, ada tingkat ketiga, yaitu terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan bagaimana pengungkapan informasi keuangan tersebut. Nah, ini sering kita kenal sebagai segitiga terbalik. Kemudian, di kerangka konseptual ini menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Nah, ini adalah gambar yang kita kenal dengan istilah segitiga terbalik. Ada di level pertama, yaitu tujuan dasar. Di level kedua, ada karakteristik kualitatif dan unsurnya. Dan yang di level ketiga terdiri dari 3 bagian, yaitu asumsi, prinsip, dan kendalanya. Nah, di tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Tujuan dasar dari penyusunan atau konsep dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi tentang kondisi keuangan entitas yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan, seperti investor sekarang, investor potensial, kreditur, regulator, dan masyarakat umum. Misalnya nih, mahasiswa, biasanya laporan keuangan ini berguna untuk proses penelitian. Selanjutnya, di tingkat yang kedua atau konsep dasar ada karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Di karakteristik kualitatif ini merujuk bagaimana informasi atau laporan keuangan itu tidak hanya menyajikan informasi yang terkait dengan keuangan, tetapi juga bisa menyampaikan informasi yang non-finansial. Tujuannya agar laporan keuangan itu lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, ini misalnya ada pengguna informasi akuntansi. Ada pemodal atau investor dan kreditor dan karakteristiknya. Kemudian ada kendala, biaya, dan lain-lain. Kemudian masih di tingkat yang kedua yaitu kualitas dasar dan relevansi. Relevansi adalah salah satu dari kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, relevansi ini bertujuan agar informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu memiliki hubungan atau tidak melenceng dari berdirinya entitas tersebut. Masih di tingkat kedua juga yaitu kualitas dasar dan penyajian jujur. Maksudnya, laporan keuangan juga harus mampu disampaikan dengan jujur. Artinya, angka-angka yang ditulis di laporan keuangan harus diikuti dengan penjelasan-penjelasan yang benar-benar terjadi. Komponen yang harus dimiliki yaitu kelengkapan. Misalnya nih, ada bukti transaksi 10 juta. Nah, ini harus dilengkapi dengan kwitansi atau bukti tagih, dan pastikan bahwa nilai angka yang diinput itu bebas dari kesalahan. Nah, selanjutnya di peningkatan kualitas ini tujuannya adalah untuk membedakan informasi yang berguna dan informasi yang kurang berguna untuk pengguna laporan keuangan. Informasi yang berguna itu artinya dapat dibandingkan dengan periode yang sudah ada maupun pada transaksi sebelumnya. Lalu, transaksi atau informasi yang berguna itu dapat diverifikasi. Kemudian, informasi yang disampaikan juga harus tepat waktu. Selanjutnya, informasi dapat dikatakan berguna jika dapat dipahami. Pendukungnya yaitu harus disertai dengan penjelasan atas laporan keuangan. Contohnya, ada posisi kas sebesar 50 juta. Nah, dicatat pada laporan keuangan harus diberi keterangan tambahan. Kas itu berasal dari mana? Jika ada penjelasannya, maka otomatis laporan keuangan itu bisa lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan itu ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang dimaksud aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh di perusahaan. Yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban perusahaan atau hutang perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada ekuitas, ini adalah aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Biasanya
Ini terdiri dari modal saham dan modal sektor. Kemudian yang keempat adalah penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan ataupun penambahan dan penambahan penurunan aset maupun penurunan liabilitas. Nah, ini merupakan upaya-upaya perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dari perusahaan. Yang kelima adalah beban. Ini terkait dengan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Misalnya ada beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Di tingkat yang ketiga yaitu ada pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan atau dari penyajian laporan keuangan. Dibagi menjadi tiga yaitu ada asumsi, ada prinsip, ada kendala. Di asumsi ini ada yang pertama entitas ekonomi, yang kedua kelangsungan usaha, yang ketiga unit moneter, yang keempat ada periodisitas, yang kelima akrual. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Di tingkat ketiga yaitu ada asumsi dasar, ada entitas ekonomi, maksudnya adalah perusahaan harus mampu menjaga aktivitasnya dan memisahkan mana yang miliknya pribadi dan mana yang dari unit bisnis lain. Terkait dengan kelangsungan usaha, perusahaan harus mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan komitmen dari berdirinya suatu entitas. Di unit moneter, uang adalah ukuran utama dalam denominator yang umum. Terkait dengan periodisitas, perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu, bisa bulanan, semesteran, atau per tahun. Di akuntansi berbasis akrual, transaksi harus dicatat pada saat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, di prinsip pengukuran ini terkait dengan biaya perolehan. Biaya perolehan umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Artinya, ketika diperoleh aset, misalnya kendaraan 50 juta, artinya benar-benar yang aset yang dicatat itu 50 juta. Bisa dibuktikan dengan kwitansi. Kemudian, terkait dengan nilai wajar, itu adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan. Liabilitas dapat diselesaikan, dan instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. Kemudian, IASB yang telah mengambil langkah tambahan yang memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Selanjutnya, pada prinsip ketiga terkait dengan pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang diinginkan. Misalnya, ada penjualan kira-kira sekitar 100 juta dan dicatat di pendapatan penjualan. Selanjutnya, dalam hal pengakuan beban atau arus kas keluar ini terkait dengan penggunaan dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan dari keduanya, yaitu selama periode sebagai akibat dari pengiriman ataupun dari proses produksi maupun dari proses penyediaan jasa. Misalnya, ada biaya produk, ada bahan baku, tenaga kerja, overhead, itu ditulis semua dalam keadaan sejujur-jujurnya. Dalam hal pengungkapan penuh, info yang disampaikan harus dapat mempengaruhi nilai dan penilaian dari keputusan pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak berkepentingan. Agar bisa menjadi bahan untuk pertimbangan, maka laporan akuntansi keuangan itu harus diungkapkan melalui laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan didukung oleh catatan atas laporan keuangan. Jika ada info tambahan, itu juga harus diinput dalam laporan. Ini adalah tujuan dari pengungkapan penuh agar pembaca maupun pengguna dari laporan keuangan tersebut mendapatkan keseluruhan info yang mereka inginkan. Masih di tingkat yang ketiga ada kendala. Yang pertama ada biaya. Biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang diperoleh dari penggunanya. Yang kedua, ada materialitas. Informasi dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian pengguna.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.